Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 6 Oman dan Maroko. Hari ini kita akan membahas soal ulangan. Nah, jadi soal bahasa Indonesia itu kan pasti terdiri dari teks. Nah, karena teksnya itu biasanya sangat panjang, jadi ibu punya tips and trick supaya kalian cepat menjawab soal bahasa Indonesia. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Coba kita lihat soal yang pertama. Apa sih yang diminta oleh soal? Yang diminta oleh soal adalah gagasan pokok dari bacaan di atas adalah gagasan pokok. Gagasan pokok itu nama lain dari ide pokok. Setelah kalian baca soal, kemudian baca teksnya. Oke. Yang diminta adalah ide pokok. Ide pokok terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, paragraf itu kan terdiri dari kalimat-kalimat. Di mana sih letak ide pokoknya, di kalimat yang mana? Nah, ide pokok itu terletak dalam kalimat utama. Dalam paragraf, kalimat utama itu dibagi menjadi dua. Ada deduktif dan ada induktif yang kita sudah pelajari ya. Oke, jadi kita baca teksnya. Penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Nah, ditransfer itu nama lain dari disebar. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain. Menurut temuan terbaru, penyebaran virus influenza terkait erat dengan kelembapan. Di negara-negara beriklim seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Di negara tropis, influenza menyebar di musim hujan. Nah, jadi di sini sudah ada kata kuncinya. Ditransfer, disebar. Kalimat kedua juga menyebar, disebar. Ini juga ada kata penyebaran. Di sini juga ada kata penyebaran. Berarti kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Nah, jadi ide pokoknya apa? C. Penyebaran penyakit influenza. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya, paragraf di atas merupakan struktur teks laporan hasil observasi. Yang ditanya adalah struktur teks. Oke. Struktur teks observasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Ketika kalian sudah mengetahui hal tersebut, kemudian kita baca teksnya. Oke, mari kita membaca teks yang terdapat pada soal nomor 2. Jamu merupakan salah satu jenis obat tradisional asli Indonesia. Nah, yang ditanya di sini adalah struktur teks laporan hasil observasi. Dari pengertiannya, deskripsi umum adalah di dalam paragraf tersebut menceritakan tentang atau menjabarkan tentang pengertian dari objek, kemudian hal-hal umum, informasi umum objek, kemudian habitatnya. Nah, pengertian kata kuncinya adalah merupakan. Berarti ini adalah jawabannya deskripsi umum. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 yang ditanya adalah ide pokok. Ide pokok paragraf tersebut adalah, kita baca soalnya. Hujan merupakan proses turunnya air dari langit menuju permukaan bumi yang terbentuk dari berbagai tahapan dan merupakan suatu keadaan yang terjadi secara berulang. Maksud berulang di sini yaitu air yang turun dari langit akan kembali naik menuju langit melalui proses penguapan. Hujan banyak jenisnya. Di Indonesia ada 3 macam jenis hujan, yakni hujan frontal, hujan orografis, dan hujan zenit. Nah, di sini kita lihat mana sih kalimat utamanya? Kalimat utamanya itu terdapat di awal paragraf, karena di sini menceritakan tentang pengertian si hujan. Oke, kemudian kita lihat dari kalimat utama ini yang sangat panjang itu ditarik kesimpulan, ya kan? Jadi yang mana sih ininya? Ide pokoknya adalah A. Hujan merupakan turunnya air dari langit yang terjadi secara berulang. Oke, baik. Kita lanjut soal nomor 4 dan 5.
Di sini sudah ada instruksi soal. Teks ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Oke, kita tinggalkan dulu teksnya. Soal nomor 4. Apa sih yang diminta? Yang diminta dalam soal adalah bagian struktur deskripsi umum teks tersebut terdapat pada paragraf. Oke, yang diminta adalah struktur deskripsi umum. Oke, yang mana sih? Paragraf 1 kah? 2, 3, atau 4? Oke. Kita baca paragraf pertama. Jahe adalah tanaman rimpang. Kalau sudah ada adalah berarti deskripsi umum. Oke, kemudian kalau udah dapat kata kuncinya, nggak usah lagi baca yang di sini ya nih. Sudah pasti ini adalah deskripsi umum. Kemudian yang kedua, paragraf kedua. Jahe memiliki nama lain yaitu Zingiber officinale. Jahe berasal dari Asia Pasifik. Dalam deskripsi umum itu juga menceritakan habitat dari objek. Mana sih objeknya? Objeknya adalah jahe. Habitat, kemudian nama Latin dari objek itu termasuk dalam deskripsi umum. Jadi mana sih deskripsi umumnya? Deskripsi umum terdapat pada paragraf 1 dan 2. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Bagian teks yang tidak ada dalam struktur teks laporan hasil observasi tersebut adalah tersebut, berarti kata tunjuk. Mana sih yang tersebut itu? Yang tersebut adalah paragraf tentang jahe. Di sini juga sudah dijelaskan instruksi soal nomor 4 dan 5. Tadi sudah kita analisis, paragraf 1 dan 2 adalah deskripsi umum. Yang ditanya di soal nomor 5, yang tidak ada di dalam teks ini tuh apa? Ya, kita baca paragraf yang ketiga. Tumbuhan jahe memiliki banyak manfaat. Oke, ada kata kunci manfaat. Berarti ini deskripsi manfaat. Kita tinggalkan kalimat yang lain kalau kita sudah menemukan kata kunci. Paragraf keempat. Selain manfaat tersebut, jahe juga memiliki fungsi lain. Nah, fungsi lain. Kata fungsi sama dengan manfaat. Berarti ini adalah deskripsi manfaat. Oke, kita ulang kembali. Teks observasi itu strukturnya dibagi menjadi 3. Ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang mana yang tidak ada strukturnya di dalam teks ini sudah jelas. 1, 2 umum, 3, 4 manfaat. Berarti yang tidak ada adalah deskripsi bagian. Nah, kalau deskripsi akhir, sebenarnya kalau pertanyaannya tidak ada instruksi, ini untuk soal nomor 4 dan 5, deskripsi akhir ini jawabannya menjadi benar. Tapi perlu anak-anak ibu ingat, semua soal dalam bahasa Indonesia, dalam soal manapun itu harus dibaca dengan teliti. Oke, kita lanjut untuk yang soal esai ya. Nah, kita baca dulu petunjuk soalnya. Bacalah teks di bawah ini. Teks yang ini, Sambil dibaca, tentukan struktur teksnya dalam tanda kurung di akhir paragraf. Tentukan struktur teksnya. Struktur teksnya terdapat dalam setiap paragraf. Dalam tanda kurung di akhir paragraf. Oke, jelaskan instruksinya. Baiklah, yang disuruh tentukan adalah strukturnya. Teks ini berjudul bulan. Oke, sebentar ya, goyang dikit. Oke, baiklah. Kita baca teksnya ya. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bulan selalu bergerak memutari porosnya bumi setiap 27,3 hari.
Oleh sebab itu, bulan tidak terlihat di belahan bumi yang sama sepanjang waktu. Merupakan berarti deskripsi umum. Oke, kita lihat lagi. Perputaran bulan mengelilingi bumi juga menyebabkan bulan terlihat hanya pada malam hari saja. Saat malam, bulan seakan-akan terlihat seperti memiliki cahaya sendiri. Sebenarnya cahayanya itu merupakan pantulan dari cahaya matahari. Nah, paragraf kedua ini sudah menceritakan tentang deskripsinya si bulan. Jadi paragraf kedua adalah deskripsi Oke, kita lanjut untuk paragraf selanjutnya. Menurut observasi, di bulan tidak ditemukan air, udara, serta sistem pelindung sekuat lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer berfungsi untuk melindungi permukaan bulan dari hantaman benda-benda langit seperti asteroid atau komet. Karena tidak adanya unsur-unsur penting tersebut, oleh sebab itulah tidak ada kehidupan di bulan. Ini termasuk dalam deskripsi bagian. Kemudian kita lanjut lagi. Jarak antar bulan dan bumi sangatlah jauh jika dihitung dari pusat bulan ke bumi. Jarak rata-ratanya yakni di berapa ini ya? 384 405 berarti sampai ribuan ini ya. Ratus ribuan kilometer atau sejauh 30 kali diameter bumi. Walaupun jauh, bulan tetap dalam jangkauan gaya gravitasi bumi, akan tetapi ia tak jatuh menimpa porosnya. Berarti ini masih membicarakan tentang deskripsi bagian. Oke, kita lanjut. Karena di bulan tidak ada lapisan atmosfer, bulan berfungsi. Dah ada kata kuncinya. Nah, nggak usah baca-baca yang di bawah-bawah lagi tuh, nggak usah dibaca. Sudah ada kata kuncinya. Berfungsi berarti deskripsi manfaat. Oke. Kita lanjut yang soal selanjutnya, analisis ide pokok dan tentukan jenis paragrafnya berdasarkan teks di atas. Ini ide pokoknya. Ini jenis paragrafnya, apakah deduktif atau induktif? Deduktif itu berarti kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Kalau induktif, kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Oke, mari kita lihat paragraf yang pertama. Bulan merupakan satelit alami planet bumi. Bulan selalu bergerak memutari porosnya bumi setiap 227,3 hari. Oleh sebab itu, bulan tidak terlihat di belahan bumi yang sama sepanjang waktu. Nah, paragraf ini merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Biarpun ada kata oleh sebab itu yang menjadi penanda atau kata kunci dari paragraf induktif, tapi sudah ada pengertian dari bulan, berarti paragraf ini merupakan paragraf deduktif. Apa sih ide pokoknya? Ide pokoknya adalah pengertian bulan. Oke, kita lanjut paragraf yang kedua. Perputaran bulan mengelilingi bumi juga yang menyebabkan bulan terlihat hanya pada malam hari saja. Saat malam, bulan seakan-akan terlihat seperti memiliki cahayanya sendiri. Sebenarnya cahayanya itu merupakan pantulan dari cahaya matahari. Nah, kalimat 1 membicarakan tentang perputaran bulan. Kalimat 2 masih membicarakan tentang perputaran si bulan. Kelanjutan dari kalimat yang pertama. Kalimat yang ketiga juga seperti itu, masih membicarakan tentang perputaran atau akibat dari perputaran bulan. Nah, jadi paragraf kedua itu adalah paragraf deduktif karena kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Nah, jadi yang dibicarakan ini adalah perputaran bulan. Oke, paragraf ketiga. Menurut observasi, di bulan tidak ditemukan air, udara, serta sistem pelindung sekuat lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer berfungsi untuk melindungi permukaan bulan dari hantaman benda-benda langit
seperti asteroid atau komet. Karena tidak ada unsur-unsur penting tersebut, oleh sebab itulah tidak ada kehidupan di bulan. Nah, ada kata kunci oleh sebab itulah. Berarti paragraf ini adalah paragraf induktif. Tidak ada kehidupan di bulan. Itu adalah ide pokoknya. Paragraf selanjutnya membicarakan tentang jarak antar bulan dan bumi sangatlah jauh. Jika dihitung dari pusat bulan ke bumi, jarak rata-ratanya yakni sekian kilometer atau sejauh 30 kali diameter bumi. Walaupun jauh, bulan tetap dalam jangkauan gaya gravitasi bumi, akan tetapi ia tak jatuh menimpa porosnya. Nah, sudah sangat jelas, ini adalah paragraf deduktif. Ide pokoknya apa? Jarak antar bulan dan bumi. Kemudian selanjutnya paragraf yang terakhir, karena di bulan tidak ada lapisan atmosfer, bulan berfungsi menjaga bumi dari benda langit yang mendekati bumi. Nah, kita baca kalimat-kalimat selanjutnya, itu masih membicarakan tentang fungsi bulan. Berarti paragraf deduktif. Apa sih ide pokoknya? Ide pokoknya adalah fungsi atau manfaat bulan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu melihat semua videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.